Teman-teman yang subscribe saya doakan rezekinya lancar dan masuk surga. Awal film diperlihatkan dua orang wanita dan satu orang laki-laki yang ngobrol tentang sebuah lukisan. Wanita ini bernama Ayu dan adiknya bernama Ana. Sedangkan pria itu bernama Roni. Roni adalah tunangan Ayu. Ana adalah seorang sarjana seni lukisan, dia ikut pelatihan di perusahaan Erwins. Saat ini Ana tinggal di apartemen sang kakak, karena dia belum mempunyai cukup dana untuk menyewa apartemen sendiri. Hal ini yang membuat Roni marah kepada Ana. Roni ingin Ana segera pergi dari apartemennya itu agar dia dan Ayu bebas hidup berdua. Nah, ini salah satu budaya barat yang harus kita hindari, yaitu hidup serumah walaupun belum menikah. Besok paginya Ana berangkat untuk mengikuti lelang lukisan terbesar yang diadakan oleh perusahaan Erwins. Namun tanpa Ana sadari, kemeja yang dia pakai terkena noda. Teman Ana yang bernama Ami membantu membersihkan noda tersebut, karena bos yang akan mereka hadapi sangat perfeksionis. Dan benar saja, ketika tiba di ruangan, mereka disuruh berbaris, si bos yang bernama Karin melihat mereka satu persatu. Awal mulanya Ana dan Ami lolos menjadi petugas pada acara lelang yang dihadiri para sultan tersebut. Namun ketika dia berbalik, Karin melihat bekas noda yang ada pada baju Ana, sehingga akhirnya dia hanya disuruh membagikan katalog di pintu masuk. Sebenarnya ini adalah kali pertama Ana bekerja di divisi pelelangan, sebelumnya dia di divisi katalog. Nah, ketika melihat-lihat isi katalog lukisan yang sedang dilelang, Ana menemukan satu kesalahan, lukisan yang terbuat dari akrilik ditulis terbuat dari minyak kayu. Ana akan memberitahu Karin atas kesalahan ini, namun Ami melarangnya, karena Karin tidak ingin mereka masuk ke ruangan itu, namun Ana tidak peduli. Dia langsung berlari menemui Karin. Di dalam ruangan, Ana dihadang oleh Susi dan Pitin. Mereka menyuruh Ana segera keluar, namun Ana bersikeras mau menemui Karin. Melihat itu, Karin langsung mendekati Ana memberitahu ada kesalahan pada katalog. Alhamdulillah Ana berhasil. Setelah acara selesai, Karin mengumpulkan semua stafnya. Dia marah atas kesalahan yang menurutnya itu adalah kesalahan yang cukup besar. Karena hal tersebut bisa menghancurkan reputasi perusahaan dan dirinya. Dia pun mencari tahu siapa yang membuat kesalahan tersebut. Setelah diketahui pelakunya, Karin langsung memecatnya. Dissolve. There's not an auction. Please go, done. Now. Karin kemudian berterima kasih kepada Ana. Thank you for doing the bare. Well done. Awal mulanya Ana sangat bahagia telah membuat Karin terkesan kepadanya. Namun dia kembali sadar, bahwa hal tersebut tidak membuat dirinya punya uang untuk menyewa tempat tinggal. Singkat cerita, besok hari, tepat pukul 7 pagi, Ana menerima telepon dari Karin. Karin mengajak Ana untuk ikut dengannya ke London sebagai asisten tambahan. Karin meminta Ana berangkat hari ini juga, dan meminta info detailnya kepada Susi. Mendengar itu tentu saja Ana sangat bahagia, karena inilah yang dia inginkan. Sebelum berangkat, Roni menasehati Ana. Dia meminta Ana untuk selalu bekerja keras untuk mengejar mimpinya dimanapun dia berada. Dan yang paling penting, Ana harus yakin dengan dirinya sendiri, karena impian tidak akan terwujud jika kita sendiri tidak yakin. Pesan Pak Haji, harus yakin tingkat dewa, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi berbicara yang positif-positif saja. Sesampai di bandara, Ana malah disuruh angkat koper oleh Susi dan Tuti. Ana diperlukan seperti seorang pembantu oleh mereka berdua. Bahkan petugas bandara saja tidak suka melihat sikap Susi dan Tuti itu. Parahnya lagi, ternyata penerbangan Ana berbeda dengan mereka berdua. Ana diberikan tiket ekonomi yang akan berangkat 4 jam lagi. Mereka menyuruh Ana datang lebih cepat hanya untuk mengangkat koper miliknya. Petugas bandara heran mengapa Ana bisa bersabar menghadapi mereka berdua. Saat check-in, dengan baik hati sang petugas mengganti tiket ekonomi Ana menjadi kelas bisnis. Ana sangat berterima kasih kepada petugas tersebut. Upgraded? What? This is incredible. Thank you so much. I don't even know what to say. Ana pun menunggu penerbangan di ruangan kelas bisnis. Di sana dia tanpa sengaja menumpahkan segelas minuman ke pakaian seorang pria. My God. Yep. Yeah. Sorry.
Ketika di dalam pesawat, kebetulan Anna duduk berdampingan dengan pria yang ditabraknya tadi. Mereka berdua pun berkenalan. Pria itu bernama William atau biasa dipanggil Will. I'm William, by the way. Anna. Anna. Will bertanya tujuan Anna ke London. Anna bilang dia akan bekerja. Sedangkan Will pulang ke London untuk menghadiri acara ulang tahun ibunya. Di New York, Will hanya untuk ikut interview kerja. Karena penasaran, Will kemudian bertanya pekerjaan Anna bergerak di bidang apa. Dengan jujur Anna bilang bahwa dirinya bekerja di rumah lelang. Saat ini cabangnya yang di London memanggil direktur dari New York untuk menyelesaikan satu masalah. Di sini Will salah paham, dia mengira Anna adalah seorang direktur. Melihat Will yang kagum dan terkesan dengannya sebagai seorang direktur, Anna langsung membenarkan anggapan Will itu. Anna bilang bahwa dia adalah direktur termuda dalam sejarah di perusahaannya. Dia telah bekerja keras untuk mendapatkan posisi tersebut. Selama di pesawat mereka berbicara banyak hal tentang pekerjaan. Bahkan Will juga bercerita tentang profesi ibunya sebagai artis terkenal di London. Setiba di London, Will bertanya kemana tujuan Anna. Anna bilang dia akan ke Hotel Carson. Itu adalah hotel yang sangat megah di London. Tak lama kemudian ibu Will yang bernama Amanda datang menjemput. Will memperkenalkan Anna kepada ibunya. Dengan tulus Anna memuji kecantikan Nyonya Amanda, hingga membuat Amanda tersanjung. Ketika mengetahui tujuan Anna adalah Hotel Carson, ibu Will langsung mengajak Anna satu mobil dengannya, karena hotel itu tidak jauh dari rumahnya. Awalnya Anna menolak, namun Amanda memaksa. Di dalam mobil, Amanda menanyakan apa pekerjaan Anna. Anna hanya bilang bahwa dia bekerja di sebuah perusahaan seni. Tepatnya jual beli lukisan elit dari berbagai belahan dunia. Mendengar itu Amanda senang, karena dirinya juga seorang seniman. Amanda adalah artis terkenal di Inggris. Ketika sampai di depan hotel, Will mengajak Anna jalan-jalan keliling London, namun Anna bilang dia akan sibuk bekerja. Ketika hendak bertukar nomor, Amanda yang ada di dalam mobil langsung meminta nomor HP Anna. Anna berterima kasih kepada Amanda karena telah mengantarnya ke hotel. Anna langsung menemui bosnya yang bernama Karin. Karin menyerahkan album foto yang pernah dia jual. Dia menyuruh Anna untuk memeriksa secara detail dan menaksir harga lukisan itu saat ini. Sedangkan Karin hari ini harus berangkat ke Roma untuk menyelesaikan satu masalah. Jam 1 siang Anna harus mengikuti rapat staf, namun ternyata laptopnya ketinggalan di mobil. Takut terlambat, Anna harus berlari dari hotel menuju kantor Darwis. I'm here. Di dalam rapat itu sang bos mengatakan bahwa mereka akan melelang lukisan Brofil yang sudah tersimpan beberapa dekade. Brofil sudah meninggal, sang istrilah yang ingin menjual lukisan tersebut, karena dia sangat butuh uang. Arnold bilang bahwa lukisan ini akan menggaet klien besar. Oleh karena itu dia mengundang pialang terbaik untuk menyukseskan acara ini. Dia meminta pialang Darwis dan Samsul bekerja sama dengan baik. Selesai rapat, Susi dan Tuti bertanya apakah tujuannya ikut Karin untuk menyingkirkan mereka berdua. Ternyata sikap tidak baik Susi dan Tuti kepada Anna karena dengki. Padahal niat Anna hanya ingin lulus program pelatihan dan punya galeri lukisan sendiri. Dia tidak ada niat untuk mengambil pekerjaan Susi dan Tuti. Kali ini Anna juga diberikan ruangan kerja yang sangat kumuh, berbeda dengan mereka. Namun Anna tidak mempermasalahkan itu, dia tetap bekerja keras, sesuai dengan pesan Roni. Tak lama kemudian Amanda nelpon, dan menyuruh Anna segera ke rumahnya untuk mengambil laptop yang ketinggalan. Sebelum ke rumah Amanda, Anna ke hotel terlebih dahulu, ternyata Anna dipilihkan hotel melati yang kumuh. Sesampai di kamar dia menelpon Ami yang di New York. Anna menceritakan semua yang dia alami selama di London. Anna juga bercerita bahwa dia bertemu dengan Will dan ibunya, tapi dia berbohong tentang status pekerjaan. Mendengar itu Ami justru menyuruh Anna melanjutkan penyamarannya itu, karena ini kesempatan baik bisa bergaul dengan artis di London. Awalnya Anna takut, namun Bob bilang jangan takut, ambil resiko. Setelah itu Anna menuju rumah Will untuk mengambil laptop. Amanda menyambut baik kedatangan Anna. Dia menyuruh Anna menikmati pesta ulang tahun di rumahnya. Ketika asik ngobrol dan minum bersama Will dan Johan,
Susie nelpon dan meminta Anna untuk membeli tiket bioskop untuk Karin, karena dari tadi siang Susie tidak mendapatkan tiket tersebut. Awalnya Anna menolak, tapi Susie mengancamnya. Jadi dengan terpaksa Anna menerima perintah tersebut. Walaupun dia tidak tahu harus beli di mana, karena infonya sudah habis terjual. Anna membicarakan kebutuhannya tersebut kepada Johan dan Amanda. Dengan santai Amanda menyuruh Will mendapatkan tiket tersebut, karena kebetulan bioskopnya dekat dengan kantor miliknya. Setelah itu mereka masuk ke salah satu ruangan di rumah Amanda. Di sana terlihat banyak lukisan yang menempel di dinding. Anna takjub melihat lukisan tersebut. Dia bertanya kepada Amanda, siapa yang melukis semua lukisan tersebut. Amanda bilang itu adalah milik suami ketiganya yang sudah 1 tahun yang lalu meninggal dunia. Anna memuji makna dari setiap lukisan itu, yang pada intinya semua menjelaskan makna cinta. Amanda yang tidak mengerti tentang lukisan lantas memuji kemampuan Anna dalam menafsirkan isi lukisan yang ada di hadapannya. Will yang barusan datang bilang bahwa itu adalah keahlian Anna, karena Anna seorang direktur di perusahaan lelang lukisan. Mendengar itu Johan bertanya nama perusahaan tempat Anna bekerja. Tanpa ditutupi Anna jawab perusahaan Erwins. Johan dan Amanda kaget. Di merasa ini sebuah kebetulan. Karena baru-baru ini Amanda meminta Erwin melelang semua lukisan itu. Dia heran mengapa Anna tidak mengetahui hal itu, padahal dia seorang direktur di perusahaan Erwins. Anna bilang bahwa dirinya tidak ikut andil dalam pelelangan lukisan Brovis, dia menghandle klien yang lain. Namun Amanda menyukai Anna dibanding Karin. Dia bahkan bilang, besok akan meminta Arnold untuk mengganti Karin dengan Anna. Mendengar itu, Anna langsung menolak. Baginya, Karin adalah sosok yang tepat untuk menghandle lukisan yang elit tersebut. Amanda menerima saran dari Anna. Sebelum pulang, Anna berterima kasih kepada Amanda, dan meminta untuk merahasiakan pertemuannya malam ini kepada Arnold. Esok harinya, Anna mendapat pesan dari Will bahwa dia sudah mendapatkan tiket bioskop tersebut. Oleh karena itu Anna langsung menghampiri Will yang sedang melatih anak-anak bermain sepak bola. Anna langsung meminta tiket tersebut, namun Will mau memberikannya dengan syarat makan siang terlebih dahulu. Anna menolak karena masih banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Will tidak mau menyerah, sambil jalan kaki mengantar Anna, Will meminta Anna untuk kencan bersama, jika tidak, maka Anna tidak mendapatkan tiket tersebut. Will juga mengancam menyuruh ibunya membatalkan lelang lukisan, karena Anna terlalu sibuk. Mendengar itu Anna langsung setuju dengan tawaran kencan bersama Will. Di kantor, ketika Karin datang dan meminta tiket kepada Susie dan Tanti. Susie bilang dia tidak mendapatkan tiket tersebut. Mendengar itu Anna langsung memberikan tiketnya kepada Karin. Tentu saja Karin terkesan dengan kemampuan Anna itu. Tengah asik kerja, Anna mendapatkan pesan dari Will untuk kencan bersama. Anna pergi dengan mengenakan gaun milik Karin yang tadi siang dititipkannya kepada Anna. Amanda dan Will terkesima melihat penampilan Anna malam itu. Mereka langsung memasuki ruangan tempat diadakannya pesta temannya Amanda. Tengah asik ngobrol, tiba-tiba Anna melihat Karin ada di acara tersebut. I think I have to go. Takut ketahuan, dengan terburu-buru Anna pamit pergi meninggalkan acara. Will yang heran pun langsung mengejar Anna keluar gedung. Anna bilang capek dan ingin istirahat. Oleh karena itu Will kemudian mengajak Anna ke sebuah kafe untuk menenangkan pikirannya. The Mayfair. Oh, Ouch. sorry. Yeah, well, we're not done yet. Sepulang dari kafe, Will mengantar Anna sampai di depan hotelnya. Will ingin masuk ke dalam hotel, namun Anna melarangnya. Kita kan tahu bahwa Anna bukan nginap di hotel mewah itu, tapi di hotel melati. Di sini mereka berdua sudah menunjukkan rasa saling suka. Sebelum berpisah mereka bersalaman ala-ala orang Amerika. Sejak hari itu, hubungan Anna dan Will semakin dekat. Mereka sering keluar berdua, bahkan semua urusan Anna semakin mudah karena Will selalu membantunya. Will bangga bisa bertemu dengan Anna, dia menilai Anna adalah sosok yang sederhana walaupun kaya, dan seorang direktur termuda di perusahaannya. Namun hal itu tidak membuat Anna sombong, seperti kebanyakan orang yang sudah memiliki kekayaan. Oleh karena itu, di mata Will, Anna adalah orang yang spesial.
Sore itu, di kantor, Ana dipanggil Karin untuk berbicara empat mata dengannya. Suci dan Tanti mengira Ana ada dalam masalah. Begitu juga dengan Ana, dia sudah was-was mendengar Karin bicara dengannya. Namun ternyata Karin malah bangga memiliki asisten seperti Ana yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Karin berjanji apalagi dirinya naik jabatan maka Ana akan menjadi asisten utamanya. Tak lama kemudian Karin mendapat telepon dari Amanda. Setelah itu staf semua dikumpulkan, ternyata Amanda membatalkan lelang. Mengetahui itu Arnold ngamuk, karena lelang ini sangat berharga baginya. It could be another. Karin pikir pasti ada seseorang yang mempengaruhi Amanda sampai rela melepas jutaan dolar. Sedangkan Arnold pikir ada kolektor lain yang menikung dengan cara membeli semua lukisan tersebut. Karin menyuruh seluruh stafnya untuk mencari siapa dalang di balik semua ini. Ana ketakutan, dia langsung keluar kantor dan tidak menyangka ada Will yang sedang menunggunya. Ana marah mengapa Will datang ke kantor tanpa mengabarinya terlebih dahulu. Di belakang, tanpa Ana sadari Susi dan Tanti memperhatikan pertemuan Ana dengan Will. Ana menilai kedatangan Will tidak tepat, karena sang ibu baru saja membatalkan lelang tersebut. Will tidak peduli dengan itu, namun bagi Ana ini adalah lelang terbesar baginya. Ana marah besar, dia juga tidak peduli dengan kabar Will yang sudah diterima kerja di New York. Mendengar itu Will juga marah, karena Ana dekat dengannya hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika Ana kembali masuk ke kantornya, semua orang sudah menunggunya. Susi menyebarkan foto Ana bersama Amanda tempo hari. Karin menunjukkan foto itu kepada Ana berusaha menjelaskan namun Karin tetap tidak terima, karena Ana sudah menyamar menjadi dirinya untuk mendekati Amanda. Ana pun dipecat dan diusir dari kantor. Remove her. She no longer works at Irwin's. Ana galau, dia tidak tahu harus pergi kemana, karena sang kakak yang di New York sudah tidak mengizinkan Ana tinggal bersamanya. Akhirnya Ana memutuskan untuk datang ke rumah Amanda, dan menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Ana mengakui semua kebohongan yang selama ini dia lakukan. Setelah mendengar cerita jujur dari mulut Ana langsung, bukannya marah, Amanda malah tersenyum dan memuji Ana. Amanda bilang bahwa selama ini pekerjaannya adalah menjadi orang lain, sama seperti yang Ana lakukan. Amanda bilang, dalam kasus ini Ana tidak bersalah. Dia minta maaf karena telah memanfaatkan Ana. Amanda membatalkan lelang lukisan adalah sebuah strategi penjualan. Amanda pernah belajar di Maroko, salah satu strategi yang jitu adalah, tepat sebelum membuat kesepakatan, cobalah pergi. Jika mereka yakin dia akan pergi, maka mereka akan memberi penawaran yang lebih tinggi. Ana senang mendengar bahwa bukan dia dalangnya. Amanda lalu mengajak Ana pergi ke kantor Erwin untuk membuat kesepakatan baru. Di sana Amanda bilang kepada Arnold bahwa dia akan melanjutkan lelang dengan syarat dialah yang akan menunjuk siapa yang menjadi ketua lelang ini. Amanda meminta Arnold memperlakukan Ana sebaik dia memperlakukan Amanda. Apabila dia mendengar hal yang buruk, maka Amanda akan pindah ke kompetitor lain. Tentu saja Arnold nurut dengan Amanda. Amanda dan Johan pergi meninggalkan kantor, sedangkan Ana memecat salah satu rekan kerjanya yaitu Mamat. Water, champagne. That won't be necessary, Arnold, but thank Gerard. Karena Mamat mempunyai sikap dengki dan suka nikung di menit-menit terakhir. Singkat cerita, Ana dan Karin sepakat akan menjual lukisan itu dengan penawaran yang lebih tinggi dari sebelumnya. Di acara lelang, semua lukisan milik almarhum suami Amanda berhasil dilelang dengan total 250 juta dolar. Ini adalah lelang terbesar yang pernah perusahaan Irwin's lakukan. Ana mendapatkan komisi yang tidak sedikit. Sedangkan Karin dipromosikan menjadi presiden direktur di perusahaan Irwin's. Sebelum pulang ke New York, Ana menemui Will yang sedang latihan sepak bola bersama anak-anak. Will masih kesal mengingat semua kebohongan yang sudah Ana perbuat. Ana meminta maaf, Ana bilang bahwa semua tentang dirinya memang bohong, tapi perasaan suka dan cinta kepada Will tulus dari hati. Ana kemudian cerita bahwa dia melakukan ini semua karena terpaksa, karena dia ingin mendapatkan perhatian dari orang kaya seperti Will, karena sesungguhnya Ana adalah orang miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Namun Will tetap tidak peduli. Dia meninggalkan Ana sendiri. Yes, yes, yes.
bulan kemudian, Anna sudah mencapai impiannya untuk mempunyai galeri lukisan sendiri. Di galerinya terlihat banyak orang yang berkunjung. Namun sosok yang diharapkan hadir tidak kunjung terlihat, yaitu Will. Setelah acara selesai, dan semua pengunjung pulang, tiba-tiba dari balik pintu Will muncul. Tentu saja Anna senang melihat kehadiran Will. Mereka pun ngobrol ringan dan kemudian berakhir dengan bahagia. Film pun tamat. Terima kasih sudah nonton alur cerita film ini sampai selesai, semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.